Germana tumbuh sebagai gadis yang memiliki banyak kelemahan fisik. Kegiatan sehari-harinya juga bukan belajar kayak anak-anak pada umumnya, melainkan menggembalakan domba. Kedekatannya dengan Tuhan yang setiap harinya semakin dalam ini membuatnya diberi karunia oleh Tuhan untuk merasakan kehadiran Yesus. Mereka yang nggak tahu apa-apa itu hanya melihat Germana sebagai anak yang sok suci. Bahkan nggak jarang juga loh ia disebut si kecil munafik. Betapa terkejutnya orang-orang karena mereka melihat bahwa tubuh Germana masih utuh seperti orang tertidur setelah 43 tahun wafat. Tercatat ada sekitar 400 mukjizat terjadi setelah orang-orang berdoa dengan perantaraannya, terutama mengenai penyembuhan berbagai penyakit. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 15 Juni. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Germana Clausen, pelindung orang yang diabaikan. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula pada akhir abad ke-16 di Pibrac, Prancis. Hiduplah seorang anak perempuan sederhana bernama Germana Clausen. Ibunya sudah meninggal sejak ia masih bayi, sedangkan ayahnya, Laurent Clausen, menikah lagi dengan seorang wanita bernama Hortense. Germana tumbuh sebagai gadis yang memiliki banyak kelemahan fisik. Paras wajahnya biasa-biasa saja, tangan kanannya cacat, dan dirinya sering sakit-sakitan. Salah satu penyakit akut yang dideritanya adalah scrofula, semacam penyakit TBC yang menyerang kelenjar getah bening. Oleh karena berbagai penyakit ini, ibu tirinya itu nggak suka banget guys sama dia. Ia nggak diperkenankan dekat dengan saudara-saudara tirinya, sehingga gadis kelahiran tahun 1579 tersebut nggak bisa tidur di rumah. Hanya bisa tidur di kandang domba saja. Kegiatan sehari-harinya juga bukan belajar kayak anak-anak pada umumnya, melainkan menggembalakan domba. Parah banget ya. Nah, menurut teman-teman, apa yang dilakukan ayahnya? Ternyata ayahnya juga sama aja guys. Dia nggak peduli dengan nasib Germana. Ya, mungkin dia tahu tentang penderitaan anak dari mendiang istri pertamanya itu, namun dia pura-pura nggak tahu aja. Tapi walaupun hidup dalam penderitaan fisik dan rohani seperti ini, Germana tidak pernah melupakan Tuhan guys. Setiap harinya ia menyempatkan diri untuk hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus dan menyantap tubuh Tuhan. Ketika pergi misa, ia tak pernah lupa juga memohon perlindungan dari malaikat pelindungnya bagi domba-domba gembalaannya. Dan uniknya, domba-dombanya itu nggak pernah lewat garis batas yang sudah ditentukan Germana. Dan nggak ada juga binatang buas yang menerkam mereka. Kedekatannya dengan Tuhan yang setiap harinya semakin dalam ini membuatnya diberi karunia oleh Tuhan untuk merasakan kehadiran Yesus. Beberapa kali ia berbicara dengan Yesus layaknya seorang anak dan ayah. Sehingga bisa dibilang justru dalam penderitaannya lah ia dapat merasakan kehadiran Tuhan. Nah, penderitaan ternyata bukan datang dari keluarganya aja guys, tapi juga dari para tetangga. Mereka yang nggak tahu apa-apa itu hanya melihat Germana sebagai anak yang sok suci. Bahkan nggak jarang juga loh ia disebut si kecil munafik. Parah juga ya. Germana bisa jadi tahu ya akan hal tersebut. Namun ia tidak memusingkannya guys. Ia lebih banyak fokus pada pelayanannya kepada sesama. Sehingga ia banyak memberi perhatian pada anak-anak kecil dengan mengajarkan mereka keimanan. Ya mungkin kalau di zaman sekarang kita sebutnya bina iman ya. Selain itu, ia juga sering membagikan makanannya pada para pengemis dan mereka yang membutuhkan di pinggir-pinggir jalan. Sempat suatu waktu saat musim dingin, ketika mau membagikan roti, ibu tirinya memergokinya dan menuduhnya mencuri. Germana lalu menyembunyikan roti tersebut dalam celemeknya agar tidak dirampas oleh sang ibu tiri. Hortense selalu memaksanya membuka celemeknya dan ternyata setelah dilihat nggak ada roti seperti yang ia kira guys. Hanya ada bunga-bunga musim semi pada kantong celemeknya, padahal saat itu masih musim dingin. Germana lalu berkata kepada Hortense, "Terimalah bunga-bunga ini bu, Tuhan mengirimkannya kepadamu sebagai tanda pengampunannya." Sejak peristiwa tersebut, pandangan dan sikap orang-orang termasuk ibu dan ayahnya mulai berubah terhadapnya. Mereka sadar bahwa Germana adalah anak yang dengan tulus hati mencintai Tuhan.
Germana pun akhirnya diperbolehkan tinggal di dalam rumah, namun ia tetap lebih memilih tidur di dalam kandang. Tak lama berselang, tahun 1601, Germana ditemukan wafat di atas tempat tidur jeraminya tanpa ada yang mendampingi. Saat itu, segala sakit dan penderitaannya telah berakhir, guys. Namun, keajaibannya belum berakhir. Pada tahun 1644, kuburnya dibongkar karena salah seorang anggota keluarga akan dikubur bersama dengannya. Betapa terkejutnya orang-orang karena mereka melihat bahwa tubuh Germana masih utuh seperti orang tertidur setelah 43 tahun wafat. Kabar kesuciannya ini pun tersiar luas sehingga banyak peziarah mendatangi makamnya. Tercatat ada sekitar 400 mukjizat terjadi setelah orang-orang berdoa dengan perantaraannya, terutama mengenai penyembuhan berbagai penyakit. Sayang, ketika revolusi Prancis meletus, jenazahnya dinodai oleh salah seorang anggota revolusioner, sehingga ada beberapa bagian relikuinya yang sudah rusak. Germana Clausen kemudian dibeatifikasi dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-9 tahun 1867. Nah, teman-teman, dari kisah hidupnya kita bisa belajar loh tentang makna penderitaan. Kita sebagai manusia tentu nggak akan lepas dari namanya penderitaan, guys. Itu adalah hal yang pasti akan kita alami sepanjang hidup kita, baik dulu, sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Namun sebagai orang Kristen, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap penderitaan? Berkaca dari pengalaman Santa Germana, kita dapat belajar bahwa di dalam penderitaan sebenarnya kita punya kesempatan lebih besar untuk dapat bertemu dengan Tuhan, guys. Santo Petrus sendiri dalam suratnya mengatakan seperti ini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi, bukan berarti kita juga dengan sengaja mencari penderitaan ya. Misalnya, sengaja mencuri supaya menderita masuk penjara. Ya, nggak begitu konsepnya. Tapi penderitaan yang dimaksud ini adalah penderitaan yang bukan karena perbuatan buruk yang kita buat sendiri terhadap Tuhan ataupun sesama. Pertanyaannya, sudahkah kita menemukan Tuhan dalam penderitaan kita? Ataukah kita justru lebih banyak mengeluh dan mengerang daripada berdoa? Atau jangan-jangan kita yang justru membuat orang lain menderita seperti para tetangga Germana yang mengatakan si kecil munafik. Sebagai penutup, ada satu lagi ayat kitab suci menarik tentang penderitaan dari Santo Paulus. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Santa Germana Clausen, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Germana Clausen. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Gule-gule!